Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bremana Tanaya. Dan saya Arlista Hadi kembali hadir menemani Anda dalam Aini Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Aini Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Dan Aini Siang hari ini akan kita awali dengan informasi dari stasiun Pasar Senen Jakarta yang dipadati penumpang yang baru tiba maupun baru akan berangkat mudik. Puncak dari arus balik lebaran ini diprediksi terjadi pada kemarin hingga 15 April besok pemirsa. Tercatat lebih dari 46.000 penumpang menuju ke Jakarta pemirsa. Namun periode arus balik masih akan terus terjadi sampai 21 April nanti. Diperkirakan ada sebanyak 362.916 kedatangan penumpang ke wilayah Daob 1 Jakarta. Adapun kedatangan penumpang ini didominasi dari Yogyakarta, Surabaya, dan juga Purwokerto. Selain itu, pihak kepolisian menyiagakan 96 personel gabungan untuk mengamankan dan memantau arus balik dari stasiun Senen dan juga stasiun Gambir. Pemirsa, sejumlah wisatawan yang hendak berwisata di kawasan Pandeglang, Banten mengalami kemacetan. Para wisatawan memilih untuk beristirahat sejenak karena kelelahan akibat terjebak kemacetan yang panjang. Arus lalu lintas menuju objek wisata di Kabupaten Pandeglang, Banten alami kemacetan. Akibat kemacetan tersebut, tidak sedikit wisatawan yang mengalami kelelahan dan memilih untuk beristirahat di warung maupun di bawah pepohonan di ruas Jalan Raya Pandeglang, Labuan. Ya, berapa jam tadi Darum? 3 jaman lah. 3 jaman? Iya. Ini belum nyampe ya? Belum. Masih jauh ya? Masih jauh kalau kasih Kang. Oh, ini lagi istirahat atau apa nih? Lagi istirahat. Lagi istirahat? Iya. Kenapa nih? Capek Kang, panas jalan. Panas jalan ya? Ya macet. Berarti hampir 6 jaman ya? 6 jaman ini. Nggak nyampe-nyampe ya? Iya. Oh, jadi kejebak macet di mana aja? Mulai dari Palima, Hah? terus di Terminal Sindangheula, Kadubanen. Udah mulai macet sampai sini. Sampai Cipatung sini ya? Iya, Cipatung. Oh, ini nggak ada niatan buat puter balik atau berarti? Tanggung udah tengah-tengah ini. Diketahui dari pantauan Satlantas Polres Pandeglang, volume kendaraan menuju objek wisata di Kabupaten Pandeglang meningkat hingga 300%. Hal tersebut diakibatkan adanya pengalian arus lalu lintas dari Rangkas Bitung Lebak dan Anyer Serang, Banten. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati saat sedang berwisata bersama anak-anak Anda. Ya, di Mojokerto, seorang bocah ditemukan terkunci sendirian di dalam mobil saat orang tuanya sedang makan di sebuah kawasan wisata. Kondisi ini bisa mengancam jiwa anak lantaran mesin mobil dan pendingin udara dalam keadaan menyala. Satu rombongan keluarga asal Nganjuk, Jawa Timur bermaksud untuk berwisata di kawasan Sendi, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto. Tanpa sadar, seorang anak terkunci di dalam mobil yang sedang diparkir, sementara orang tuanya sedang makan di salah satu restoran. Mereka awalnya berwisata renang di kawasan air hangat Cangar, Kota Batu. Namun akhirnya rombongan ini mampir makan di kawasan Sendi. Arsal, si bocah yang berusia 7 tahun, karena kecapean ditinggal tidur di dalam mobil dalam kondisi mesin dan pendingin menyala. Jika sampai gas terhirup, maka ini akan mengancam jiwa anak. Puluhan warga hingga tukang parkir akhirnya dikerahkan dan menggoyang mobil lebih kencang hingga 10 menit kemudian sang bocah bangun dan membuka pintu mobil. Sang anak pun langsung dipeluk anggota keluarga lainnya. Kakak Arsal yang diminta menjaga adiknya diduga teledor hingga pintu terkunci dari luar. Dikunci kakaknya. Kakaknya habis mau makan. Tujuannya itu ngamankan. Tapi kakaknya nggak tahu kalau di celok. Dah, makasih. Terus kondisinya gimana sekarang? Aman. Alhamdulillah. Setelah pintu mobil berhasil dibuka, rombongan yang terdiri dari 5 orang ini langsung melanjutkan perjalanan ke kampung halaman di Kabupaten Nganjuk.
Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Dan kita akan pantau bagaimana arus balik Lebaran 2024 pada pagi hari ini. Sudah ada rekan-rekan kami di lapangan, Anggita Maura dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, Ayu Pratiwi di Terminal Kalideres Jakarta Barat, dan Nata Arman di Gerbang Tol Cikatama Karawang Jawa Barat. Namun kita akan ke Anggita terlebih dahulu. Anggita, baik, Anggita silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Arlista, Bre, dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Memang semakin siang ini semakin ramai oleh penumpang mudik yang baru saja tiba di Jakarta. Yang dimana memang puncak dari arus balik sendiri terjadi pada tanggal 13 sampai 15 April 2024. Dan dari data yang kami dapatkan, hari ini ada sebanyak 46.000 penumpang yang datang ke Jakarta. Mengingat juga memang tanggal 16 April 2024 merupakan hari pertama kerja atau masuk para ASN kembali memasuki aktivitasnya masing-masing. Namun periode dari puncak arus balik ini memang masih akan terjadi sampai tanggal 21 April 2024 dan tercatat dari tanggal 13 sampai 21 April ini ada sebanyak 360 ribu kedatangan penumpang ke daerah wilayah Jakarta ini. Adapun kedatangan penumpang ini masih didominasi oleh wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, dan juga Malang. Sementara itu bagi penumpang yang ingin pulang ke Jakarta dan ingin menggunakan transportasi kereta api, PT KAI juga masih menyediakan sebanyak 442.000 seat. Nah, meskipun saat ini memasuki puncak dari arus balik, namun kami di sini masih melihat penumpang yang masih ingin melakukan perjalanan mudik. Dan tercatat bahwa hari ini ada sekitar 21.000 penumpang yang akan meninggalkan Jakarta dari wilayah Daob 1 Jakarta ini. Nah, para penumpang yang lebih memilih untuk mudik di H+4 Lebaran ini dikarenakan memang kemarin pada masa angkutan Lebaran kemarin mereka itu kehabisan tiket, maka dari itu mereka lebih memilih sehabis Lebaran ini. Dan selain itu juga pihak kepolisian telah menyiapkan sebanyak 96 personel gabungan guna untuk pantauan dari arus balik ini, yang dimana personel ini dibagi di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen ini. Selain itu juga Bre Arlista di sini juga telah menyediakan ambulan dan juga petugas PMI guna untuk apabila ada penumpang yang sakit dan bersiaga di sini untuk petugas PMI sendiri itu. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari stasiun Pasar Senen. Kembali ke Anda Bre dan Arlista. Baik, dari Stasiun Pasar Senen kita akan menuju ke Terminal Kalideres. Ada rekan Ayu Pratiwi di sana. Ayu, bagaimana arus balik di Terminal Kalideres? Ya, Bre Arlista dan juga pemirsa, situasi arus balik di Terminal Kalideres ini sudah sangat terasa. Hal ini terbukti dari jumlah penumpang yang mengalami lonjakan. Bahkan tercatat hingga saat ini ada sebanyak lebih dari 1.800 penumpang yang sudah tiba di Terminal Kalideres ini dengan kedatangan bus yang mencapai lebih dari 120 bis. Dan menariknya, meskipun memang untuk arus balik ini meningkat, namun untuk arus mudik juga masih meningkat, Bre Arlista dan juga pemirsa. Karena banyak sekali penumpang yang mengatakan mereka baru melakukan mudik pada hari ini karena sebelumnya tidak mendapatkan tiket dan juga sebelumnya tidak mendapatkan waktu, sehingga mereka memilih untuk H+4 Lebaran ini untuk menjadi hari di mana mereka melakukan mudik. Adapun sejumlah persiapan yang dilakukan oleh pihak Terminal Kalideres ini cukup banyak karena memang untuk puncak dari arus balik diprediksi akan terjadi di tanggal 15 hingga tanggal 16 April 2024, itu tandanya esok, yaitu hari Senin dan juga hari Selasa, sehingga sejumlah posko sudah disiagakan, mulai dari posko kesehatan, posko keamanan, dan juga setiap supir bis, baik yang baru tiba di Terminal Kalideres karena baru kedatangan ataupun yang akan berangkat, semuanya dilakukan pemeriksaan urin terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada kadar alkohol dalam tubuh supir, kondektur ataupun supir cadangan, karena ini sebagai tindakan mengantisipasi
dikhawatirkan ada kejadian yang tidak diinginkan. Adapun hingga saat ini situasinya masih banyak sekali bis-bis yang memasuki kawasan terminal ini karena tadi kami mendapatkan informasi dari Dishub yang menyatakan ada keterlambatan bis-bis ini untuk masuk ke terminal Kalideres karena adanya kemacetan di jalur selatan. Sehingga seharusnya memang bis-bis ini sudah terkumpul di terminal ini maksimal di jam 6 pagi, namun hingga saat ini waktu menunjukkan hampir jam 11 siang masih banyak sekali antrian-antrian bis yang datang. Dan memang untuk jumlah yang sudah tercatat pun nantinya masih akan terus bertambah karena untuk bis-bis sendiri masih banyak sekali yang belum masuk ke kawasan terminal. Sehingga tadi juga kami melihat di sini masih banyak sekali penumpukan penumpang yang akan berangkat dan juga penumpukan penumpang yang baru saja tiba karena dalam satu kali penurunan penumpang bisa saja sampai 5 bis yang datang secara bersamaan. Dan untuk itulah dihimbau juga kepada seluruh pemudik yang baik akan melaksanakan arus mudik ataupun arus balik untuk tetap berhenti di terminal, tidak berhenti di pinggir jalan karena selain nantinya akan membahayakan diri sendiri juga akan membahayakan orang lain. Demikian kembali ke studio. Baik, sudah mulai terlihat adanya pendatang dari stasiun Senen dan juga tadi dari Kalideres. Sekarang kita akan memantau di gate Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Sudah ada Nata Arman. Nata, siang hari ini apakah volume kendaraan sudah mulai bertambah di sana? Ya, selamat siang Alista dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas dan juga volume kendaraan di gerbang tol Cikatama pada siang hari ini mulai terjadi lonjakan. Bahkan data dari Jasa Marga sendiri tercatat sudah terdapat lebih dari 19.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Kemudian juga untuk arah sebaliknya menuju ke arah Trans Jawa tercatat dari tadi sekitar pukul 10 siang waktu Indonesia Barat tercatat 6.000 kendaraan. Kemudian kami sampaikan juga terkait dengan hal tersebut, pihak polisi juga sampai saat ini masih memperlakukan rekayasa arus lalu lintas mulai dari ganjil genap, kemudian kontraflow hingga dengan one way atau satu arah. Untuk sistem ganjil genap sendiri berlaku pada tanggal 12 April 2024 yang lalu yang dimulai pada setengah 2 siang sampai dengan pukul 24.00. Sementara untuk penerapan sistem kontraflow sendiri dari 72 sampai dengan 36 masih diberlakukan. Kemudian untuk sistem one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan gerbang tol Cikampek Utama juga masih diberlakukan. Kemudian juga tadi juga kami sempat melihat terjadi penumpukan kendaraan terutama di belakang saya melaporkan ini di gerbang tol lantaran adanya banyak sekali pemudik-pemudik yang tidak menyiapkan saldo e-tol dengan cukup sehingga banyaknya masyarakat yang melakukan top up di gerbang tol sehingga tentunya mengakibatkan kemacetan yang mengulur hampir 1 km. Dan juga diimbau kepada seluruh masyarakat apabila Anda sudah mulai melakukan perjalanan dan sudah merasa kelelahan setelah 4 jam berkendara, diharapkan Anda bisa menepikan kendaraan Anda di rest area yang sudah disediakan dengan durasi maksimal yakni 30 menit. Kemudian hal tersebut juga berfungsi agar nantinya kendaraan-kendaraan lain bisa bergantian sehingga tidak ada masyarakat yang menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat. Apabila Anda tidak menggunakan, maksud kami tidak kedapatan rest area lagi, Anda bisa melakukan perjalanan keluar tol dengan melakukan ke jalur arteri karena di jalur arteri sendiri banyak sekali rest area yang sudah disediakan untuk beristirahat sejenak. Kemudian pastikan juga kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, mulai dari pengecekan mesin sebelum berangkat, kemudian juga pengecekan pengereman, kelistrikan dan juga hal-hal komponen lainnya sehingga menghindari Anda dari kecelakaan lalu lintas. Kemudian pihak Jasa Marga juga melakukan diskon tarif tol yang dimulai pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 April 2024. Hal itu untuk mengurangi membeludaknya pemudik yang maksud kami arus balik yang menuju ke arah Jakarta. Sementara saya kembalikan pada Anda, Arista. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya ada Anggita Maura di Stasiun Pasar Senen, Jakarta dan juga Ayu Pratiwi di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Ya, Anda kembali bersama kami di Ayu Siang, pemirsa. Ini adalah situasi di puncak arus balik Lebaran 2024, tepatnya di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dan memasuki puncak arus balik Lebaran ini, volume kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung masih terpantau ramai lancar.
Pihak SDP menyebut puncak arus balik lebaran di Pelabuhan Bakauheni Lampung akan terjadi mulai hari ini dan esok hari. Namun hingga kini jumlah volume kendaraan belum mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini dimanfaatkan sejumlah pemudik berangkat lebih awal untuk menghindari cuaca panas dan kepadatan kendaraan saat menuju ke pelabuhan. Hingga kini jumlah volume kendaraan di Pelabuhan Bakauheni Lampung terus meningkat di momen puncak arus balik lebaran. Pemirsa, sementara itu arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong pada Minggu pagi ini mulai ramai para pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Sejak pagi, jumlah kendaraan mulai meningkat dengan banyaknya kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju kawasan Bandung dan Jakarta. Kendaraan yang melintas didominasi oleh sepeda motor serta mobil pribadi dan juga bus antar kota. Arus balik lebaran di jalur selatan mulai mengalir sejak Sabtu malam dan puncaknya diperkirakan terjadi pada Senin besok. Polisi akan menerapkan rekayasa arus lalu lintas jika terjadi kepadatan, khususnya di kawasan rawan macet seperti di Simpang 3 Sumantri, Tanjakan Gentong, Simpang Malangbong, Pasar Lewo, dan Pasar Limbangan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan arus lalu lintas di sejumlah daerah, kita terhubung dengan sejumlah rekan kami. Ada Salam Rahmat di Pelabuhan Bakauheni dan juga Muhammad Zulhilmi di Lingkar Gentong. Kita ke Salam Rahmat terlebih dahulu. Salam, bagaimana kondisi arus balik di Pelabuhan Bakauheni di siang hari ini? Baik, selamat siang Bre, Arlista dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini masih terpantau ramai lancar, di mana untuk saat ini berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada malam hari tadi yang memang sempat terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan, di mana dari pihak SDP ini sendiri juga menyebut bahwasanya untuk puncak arus balik lebaran 2024 di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini akan terjadi pada hari ini dan juga hari esok. Namun hingga kini tren peningkatan jumlah volume kendaraan ini belum mencapai puncaknya lantaran diprediksi bahwa peningkatan jumlah volume kendaraan ini akan terjadi pada malam hari karena mengingat dari pemudik sendiri ini memang sengaja memilih melakukan perjalanan mudiknya di malam hari atau juga di waktu gelap untuk menghindari panas terik matahari dan juga antrian kendaraan yang cukup panjang. Bahkan dari pihak SDP ini juga sejatinya menghimbau kepada para pemudik agar melakukan pemesanan tiket secara online dari jauh-jauh hari begitu maksimal di H-1 agar nantinya tidak terjadi adanya penumpukan kendaraan yang mengakibatkan adanya antrian panjang kendaraan. Karena dari kasus beberapa hari yang lalu seperti di Pelabuhan Merak ataupun juga di Pelabuhan Bakauheni ini juga dinyatakan bahwasanya tren peningkatan jumlah volume kendaraan terjadinya adanya banyaknya pengendara atau juga pemudik yang belum memiliki tiket sehingga terjadi adanya antrian kendaraan yang cukup panjang mengular ke belakang hingga berkilo-kilometer yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten beberapa waktu yang lalu. Dan sejatinya untuk juga mengurai kemacetan yang ada, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema sistem delaying system ini akan diberlakukan secara situasional jika nantinya mulai terlihat adanya kepadatan atau juga penumpukan kendaraan yang nantinya titik-titik untuk dilakukannya delaying system ini akan ditentukan begitu di rest area di sepanjang jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar dan juga di jalur arteri timur dan juga di jalur arteri tengah. Pram, Arista. Ya, dari Pelabuhan Bakauheni kita ke Lingkar Gentong Tasikmalaya, ada rekan Muhammad Zulhilmi di sana. Hilmi, seperti apa lalu lintas di Lingkar Gentong siang hari ini? Ya, Bre, Arlisa dan juga pemirsa, untuk saat ini arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat seperti yang terlihat di belakang kami, saat ini terjadi ketersendatan dari arah Jawa Tengah menuju ke kawasan Bandung, Jakarta dan juga sekitarnya. Dan memang jika kami melihat ketersendatan ini dikarenakan adanya tanjakan di beberapa meter ke depan sehingga membuat beberapa kendaraan baik itu mobil pribadi ataupun bus antar kota antar provinsi ini harus memperlambat laju kendaraannya karena adanya tanjakan
karena beresiko jika nantinya dilalui dengan kecepatan tinggi. Namun biasanya untuk mencegah kepadatan yang terjadi di sepanjang jalur lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini, Polres Tasikmalaya Kota akan menerapkan sistem rekayasa arus lalu lintas satu arah, yang mana hal itu telah dilakukan sejak Sabtu 13 April 2024, yang mana kemarin merupakan hari pertama arus balik Lebaran 2024 di kawasan lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini. Dan memang untuk nantinya jika terjadi kepadatan di kawasan lingkar Gentong ini, kendaraan yang berasal dari arah Jawa Tengah dan juga Ciamis nantinya akan dialihkan menuju ke Jalan Singaparna. Jadi untuk jika nantinya terjadi kepadatan di sini, nanti kendaraan yang berasal dari Jawa Tengah dan juga Singaparna, maksud kami dari Ciamis, akan dialihkan menuju ke Singaparna. Dan memang untuk puncak arus balik Lebaran 2024 di kawasan lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini telah terjadi sejak Sabtu kemarin, yang bahkan Polres Tasikmalaya Kota ini telah melakukan rekayasa arus lalu lintas sebanyak 4 kali, yang mana rekayasa arus lalu lintas satu arah tersebut dilakukan secara sepenggal, yakni hanya berada di titik-titik yang terjadi kemacetan seperti yang terjadi semalam, terjadi kepadatan di kawasan Tanjakan Gentong menuju ke kawasan Malangbong, sehingga polisi menerapkan rekayasa arus lalu lintas satu arah. Dan kami terus mengimbau kepada Anda yang ingin melakukan perjalanan arus balik, baik itu dari arah Jawa Tengah menuju ke kawasan Bandung dan juga sekitarnya, untuk tetap berhati-hati dan juga fokus terutama ketika melintasi kawasan lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini, karena memang lintasan ini sedikit curam, berliku dan juga berbukit, sehingga membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Terlebih untuk saat ini kota Tasikmalaya sering diguyur hujan ketika sore hari hingga menjelang malam. Demikian Bre dan juga Lista. Ya, baik, terima kasih Muhammad Sulhilmi dari lingkar Gentong Tasikmalaya. Sebelumnya ada rekan Salam Rahmat dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, perjalanan arus balik mulai terjadi. Tingginya volume kendaraan di masa arus balik ini akan memakan waktu perjalanan lebih lama dan melelahkan. Selain memastikan kelayakan kendaraan, kondisi tubuh yang fit juga penting dalam melakukan perjalanan agar lancar dan aman. Pemirsa, masyarakat sudah memulai melakukan perjalanan arus balik 2024 menuju Jakarta dan sekitarnya. Arus balik diprediksi akan padat seperti arus mudik. Kemudian perjalanan yang panjang dan ramai ini tentunya membuat tubuh lelah dan mudah mengantuk. Jangan ragu untuk beristirahat di rest area terdekat. Lalu apa saja tips agar Anda dalam perjalanan ini lancar dan aman? Yuk kita tanya salah satu pemudik yang ada di rest area 62B Tol Jakarta Cikampek. Halo Mas, Mbak. Halo, dengan Mbak siapa dan mau kemana? Saya Sofia, ini suami saya Faisal. Kita kemarin habis mudik dari Kendal, terus sekarang lagi perjalanan arus balik ke Jakarta. Kemudian tadi ada kendala gak dalam perjalanannya? Lumayan macet ya, jadi saya mudah lelah sama ngantuk nih, makanya kita mampir dulu ke rest area. Oke, ini apa yang perlu dipersiapkan agar perjalanan aman dan lancar? Yang pastinya itu kendaraannya itu sendiri ya, jadi kondisi kendaraan itu harus benar-benar baik agar aman selama perjalanan. Dan yang kedua itu pastinya kita harus jaga kondisi tubuh sendiri, jadi tubuh itu harus sehat. Nah makanya selama pas di rest area ini saya selalu stok le mineral untuk stok di perjalanan gitu. Kenapa memilih air mineral ini? Baik, kenapa saya pilih le mineral? Kenapa? Karena le mineral ini sudah aman. Kenapa? Karena le mineral ini sudah ada segelnya. Segel le mineral ini karena sudah disegel, jadi kotoran dan debu ataupun kuman nggak akan masuk ke dalam. Gitu. Oke, baik, artinya sudah dipersiapkan begitu ya semuanya. Terima kasih Mas dan juga Mbak. Nah pemirsa, itulah tips perjalanan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik, dan yang paling penting adalah kondisi tubuh Anda yang sehat, dan penuhi kebutuhan mineral dengan meminum air mineral yang ada segelnya di kemasannya untuk terjamin kebersihannya. Dari Karawang, Dilamia Ulian, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Volume lalu lintas kendaraan dari arah timur menuju Jakarta kembali normal. Rekayasa kontraflow berhenti diberlakukan sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat dari kilometer 72 Cipali menuju kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek.
Rekayasa arus lalu lintas kontraflow yang semula diterapkan di kilometer 72 hingga kilometer 47 terpantau sudah berhenti dilakukan sejak pukul 8 pagi tadi, mengingat volume kendaraan kembali normal. 3.000 kendaraan melintas per jamnya dari arah timur menuju Jakarta. Diprediksi puncak arus balik ini akan meningkat pada esok hari 15 April 2024 bertepatan dengan hari terakhir cuti bersama 2024. Antrian kendaraan di kilometer 62B Tol Jakarta Cikampek terpantau masih normal. Petugas yang berjaga di sekitar pintu masuk membuka 2 jalur kendaraan untuk mengantisipasi antrian kendaraan ke rest area. Pemirsa, kita akan kembali memantau bagaimana arus balik Lebaran 2024. Sudah ada rekan kami Suryono di Tol Pemalang, Jawa Tengah, dan juga ada rekan kami Saiful Effendi di Tol Fungsional Kuncen Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Terakhir ada Toy Iskandar di Cirebon, Jawa Barat. Namun kami akan memantau terlebih dahulu Suryono di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Selamat siang Suryono, bagaimana untuk kondisi volume kendaraan di Tol Pemalang? Apakah sudah ada peningkatan siang hari ini? Baik. Masih lengang, namun yang ini ada kendaraan yang masuk itu atau gerbang tol Pemalang Jawa Tengah ini, dan ini masih sangat padat. Kendaraan yang saat ini diputar balik di lokasi ini, karena kondisi tol ini memang cukup padat. Beberapa pengendara masih pada one way atau arus yang balik yang ke arah Jakarta. Dapat di belakang saya ini kondisinya cukup ramai dan banyak kendaraan yang mulai memasuki dari arah Pekalongan, Batang, kemudian ke arah Cirebon dan Jakarta. Untuk ke arah Semarang sudah ditutup sejak pagi tadi. Demikian, Mbak. Baik, kita menuju ke rekan kami selanjutnya. Ada Saiful Effendi di Tol Fungsional Kuncen, Klaten, Jawa Barat. Masuk kami Jawa Tengah. Selamat siang. Saiful, bagaimana kondisi terkini arus balik di Tol Kuncen Ceper? Ya, selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di Tol Kuncen Ceper. Tol Fungsional Kuncen Ceper ini merupakan salah satu tol dari 3 tol di Kabupaten Klaten yang mengarah ke Tol Banyudono Boyolali atau tol gerbang tol Trans Jawa. Dapat saya sampaikan, Tol Kuncen dan 2 tol lainnya seperti Tol Ngawen dan Tol Jagonalan Karangnongko ini dibuka secara gratis satu arah dari Klaten mulai tanggal 12 sampai tanggal 15 hari Senin pada pukul 6 sampai pukul 17 sore atau jam 5 sore dengan menempuh 22 km. Dapat saya sampaikan pada pantauan H+4 arus balik di jalan Tol Fungsional Kuncen Ceper ini arus lalu lintas mulai lancar ramai. Jumlah kendaraan terpantau antara 100 sampai 400 per jam. Dan diprediksi puncak arus mudik sendiri akan berlangsung pada Minggu sore atau Senin pagi besok hari. Dapat saya sampaikan jalur tol fungsional ini merupakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan di Jalan Jogja Solo, khususnya bagi para pemudik yang melintasi di kawasan Delanggu dan Kartasura. Dapat saya sampaikan untuk pemudik yang melintasi di tol fungsional ini sendiri tidak akan melewati 15 titik lampu apil, di mana dengan hanya cukup waktu 25 menit pemudik dari Klaten menuju tol Colomadu ini bisa ditempuh dengan waktu yang relatif singkat. Begitu. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Saiful, dan sekarang kami akan menyapa rekan kami Toy Iskandar di Cirebon, Jawa Barat. Toy Iskandar, silakan dengan laporan Anda. Baik, Arlita dan pemirsa, saat ini saya berada di salah satu persimpangan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana pada memasuki puncak arus mudik, maksud kami puncak arus balik pada H+ setelah Lebaran ini, suasana arus lalu lintas dari arah Jawa yang mengarah ke sejumlah ibu kota seperti Bandung dan Jakarta terpantau padat merayap.
ribuan kendaraan sepeda motor yang mendominasi di jalur arteri Pantura Kabupaten Cirebon ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika dibandingkan pada pagi tadi, volume kendaraan masih terlihat lengang, dan namun pada siang kali ini menunjukkan bahwa membludaknya ribuan kendaraan sepeda motor yang bergerak dari arah Jawa ke Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga ribuan kendaraan sepeda motor ini tersendat di beberapa titik-titik persimpangan yang terjadi di jalur Pantura, yakni ada 6 titik di persimpangan Kabupaten Cirebon. Dan pemudik sepeda motor juga harus mewaspadai dengan adanya persimpangan yang menuju ke arah Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga seperti di layar belakang kaca Anda pemirsa, saat ini ribuan kendaraan sepeda motor ini terus mengantri dan kepadatan hingga bahkan menunjukkan kemacetan hingga 2 km mencapai di Pantura Klangenan Kabupaten Indramayu. Kondisi ini diakibatkan dengan adanya pertemuan arus dari persimpangan lampu merah Palimanan dari arah Bandung menuju Jawa, dan petugas kepolisian sendiri terus menyiagakan di titik-titik persimpangan dengan mengaturnya arus lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan. Dan petugas kepolisian pun terus dilakukan menutup buka tutup dari arah Bandung mengarah Jawa ini, dan memprioritaskan dari Jawa menuju ke Jakarta tersebut. Dan dapat kami informasikan juga bahwa merupakan hari ini juga merupakan puncak arus mudik dan akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti dan hingga hari Senin esok, mengingat masa berakhirnya cuti bersama usai pada momen Idul Fitri tahun 2024. Kembali ke studio. Rekan-rekan yang melaporkan langsung dari wilayah di Jawa Tengah dan juga Jawa Barat, selamat bertugas kembali. Anda masih di Ayu Siang, pemirsa. Rekayasa lalu lintas satu arah menuju kawasan wisata Puncak Bogor diberlakukan mulai jam 6 tadi pagi. One way menuju Puncak diberlakukan dengan memprioritaskan kendaraan dari Jabodetabek menuju Cianjur. Ribuan kendaraan tersendat sepanjang 8 km dari eksit tol Ciawi menuju kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor. Sejumlah warga memilih untuk menunggu one way atau satu arah untuk menghabiskan libur lebaran di kawasan Puncak. Selain rekayasa lalu lintas, polisi juga melaksanakan patroli jalur untuk mengantisipasi kemacetan di sepanjang jalur Puncak. Menghabiskan waktu libur lebaran, sejumlah warga Jabodetabek memanfaatkan waktu untuk berlibur di kawasan Puncak. Dan untuk mengetahui arus lalu lintas liburan, kita akan sapa Wildan Hidayat dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Wildan. Bagaimana arus kendaraan menuju kawasan wisata di Puncak pada siang hari ini, Wildan? Ya, terima kasih. Selamat siang pemirsa juga di rumah, bahwa untuk diketahui pada siang hari ini arus lalu lintas di Simpang Gadok arah menuju wisata Puncak sudah dilakukan rekayasa arus lalu lintas, yaitu satu arah dari arah tempat saya berdiri ini dari Puncak menuju Jakarta, dan setelah sebelumnya tadi diberlakukan satu arah juga dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan hingga saat ini ribuan kendaraan masih terpadat di wilayah tempat-tempat wisata seperti di Taman Safari, Taman Bunga di wilayah Cisarua, dan juga di Gunung Mas.
Dan saat ini ada ribuan kendaraan juga, khususnya kendaraan bermotor yang tersendat di Simpang Gadog ini karena memang mereka dilakukan satu arah, jadi tidak bisa melaju ke arah puncak. Seperti terlihat di belakang saya ini ada beberapa kendaraan yang memang akan menuju ke arah puncak dan ditutup di Simpang Gadog. Seperti di belakang ini juga itu beberapa barier atau tiang-tiang khusus untuk penghalang dilakukan agar tidak dapat dilalui oleh baik kendaraan roda maupun kendaraan roda 4. Dan di arah puncak hanya dilakukan satu arah menuju Jakarta, demikian. Oke, kalau untuk situasi di beberapa titik masuk ke sejumlah kawasan wisata, apakah juga terjadi kepadatan, Wildan? Ya, selain titik kepadatan di beberapa titik tempat wisata, ada juga lokasi-lokasi yang memang dijadikan tempat destinasi bagi mereka yang ingin berbelanja di tempat-tempat restoran atau makan di tempat-tempat restoran dan juga beberapa titik lain di wilayah puncak ini. Dan juga itu di wilayah puncak ini memang jalur perlintasan antara wilayah Cianjur, Bandung dan juga Sukabumi. Jadi tidak heran jika memang saat ini diberlakukan satu arah dari arah Cianjur menuju Jakarta. Diprediksi mereka adalah orang yang memang sudah berangkat sebelum Lebaran dan saat ini merupakan puncak arus balik bagi mereka. Demikian. Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, suasana Lebaran masih ramai dan meriah di sejumlah daerah, terutama di objek wisata. Dan kita akan menuju Jen Cahyani di Dunia Fantasi Ancol, Jakarta. Ada juga rekan kami Nurul Aprilia di Simpang Beatrix, Lembang, serta Anissa Rizkia di Malioboro, Yogyakarta. Namun kami terlebih dahulu akan ke Jen. Selamat siang, Jen. Bagaimana untuk kondisi di Dufan Ancol pada siang hari ini? Apakah banyak warga yang sudah mulai datang ke sana? Selamat siang Arlista, Bre, dan juga pemirsa. Seperti bisa dilihat ya di belakang saya saat ini, saya sedang berada di tengah-tengah antrian sebuah wahana di Dufan atau Dunia Fantasi Ancol. Dan ini mereka sejak pagi tadi memang sudah mengantri di pintu masuk ya. Jadi pintu masuk itu dibuka pukul 10 pagi. Namun saya lihat tadi saya juga sempat menanyakan beberapa kepada para pengunjung di sini. Mereka sudah mengantri sejak sebelum jam operasional dibuka. Nah, ini menandakan bahwa mereka ini atau masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya masih antusias untuk berlibur dan menghabiskan waktu bersama keluarga di liburan periode Lebaran 2024 ini. Mengingat besok atau esok hari adalah hari terakhir cuti bersama Lebaran 2024 dan hari ini di Dufan Ancol dipadati kembali oleh pengunjung ya, masyarakat yang ingin menikmati wahana-wahana yang ada di sini. Dan bisa dilihat pemirsa di belakang saya, dan ini dia pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda di sana. Ini adalah wahana ontang-anting dan ini adalah salah satu wahana yang memang digemari oleh para pengunjung yang datang ke Dunia Fantasi Ancol ini. Mereka sudah mengantri sejak dari pintu masuk ya, dari pintu masuk mereka sudah mengantri, namun untuk menaiki atau menikmati sebuah wahana mereka juga harus mengantri lagi. Dan ini dia wahana ontang-anting. Nah, ini dia pemirsa, seperti bisa dilihat di layar kaca Anda, wahananya sudah mulai bergerak ya. Ini di mana masyarakat mulai antusias untuk naiki wahana di Dufan Ancol. Dan Arlista, Bre, dan juga pemirsa, diketahui memang berdasarkan data dari pihak pengelola, ini di Dufan Ancol sendiri per harinya pada periode libur Lebaran 2024 ini dapat menarik pengunjung hingga 9.000 hingga 10.000 pengunjung per harinya. Dan ini kemungkinan hingga sore nanti akan terus naik karena ini dibuka pada pukul 10 dan hingga sore nanti akan ada atraksi begitu yang memang diadakan oleh pihak pengelola Dufan Ancol. Dan ini biasanya ketika siang hari menjelang sore hari ini para pengunjung ini membludak atau melonjak tinggi lagi, sehingga kami akan tetap pantau di sini ya. Tadi kami sempat menanyakan kepada beberapa pengunjung Dufan di sini ya, mereka mengatakan bahwa mereka
gembira untuk menikmati libur lebarannya di Dufan Ancol ini bersama sanak saudara dan juga keluarga, karena di sini antriannya yang tertib, kemudian tempatnya yang nyaman juga bersih ya. Jadi ini menjadi daya tarik tersendiri juga, selain memang wahana-wahananya yang banyak sekali, ada sekitar 28 wahana yang bisa dinikmati di sini, dan salah satunya yang menarik yakni ini dia di wahana di tempat saat ini saya melaporkan. Saya kembalikan ke Anda, Bre dan juga Arlista. Baik, dari Jakarta kita menuju ke Bandung Barat, Jawa Barat. Ada Nurul Aprilia di Simpang Beatrix, Lembang. Bagaimana Nurul pagi, maksud kami siang hari ini, apakah di sana masih ramai oleh para wisatawan? Ya, baik, siang Pram dan selamat siang juga pemirsa, saya Nurul Aprilia melaporkan di Simpang Beatrix. Memang terjadi kepadatan pemirsa di Simpang Beatrix ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa Simpang Beatrix ini adalah persimpangan antara Lembang Bandung, Subang Bandung maupun Cimahi Lembang, dan terjadi kepadatan sejak siang tadi hingga dengan saat ini. Berarti tadi pagi belum terjadi kepadatan seperti siang hari ini pemirsa. Memang di H+4 Lebaran ini, dan bisa dikatakan juga hari terakhir libur Lebaran, para wisata memanfaatkan waktu liburan pemirsa untuk berlibur ke wisata Lembang. Dan bisa kita lihat juga bahwa ini jalur dari Setiabudi menuju Lembang memang terjadi kepadatan, namun masih bisa diantisipasi oleh para polisi yang memang bertugas di Beatrix Lembang ini pemirsa. Bisa dilihat juga memang itu dari arah Cimahi menuju Lembang memang terpantau ramai, lancar, dalam artian tidak begitu adanya kepadatan pemirsa. Dan memang jika kita lihat bahwa dari arah Subang menuju Lembang ini terjadi juga beberapa kepadatan, namun masih bisa diantisipasi juga oleh polisi di Polres Cimahi ini pemirsa. Memang jika dibandingkan dengan hari kemarin pemirsa, volume kendaraan ini adanya penurunan volume kendaraan dari sejak hari kemarin hingga dengan hari ini pemirsa. Dan Polres dari Cimahi juga mengadakan atau menyediakan rekayasa lalu lintas, yakni one way sepenggal. Namun hingga detik ini one way sepenggal belum diberlakukan karena masih bisa diantisipasi volume kendaraan di jalur Beatrix Lembang ini pemirsa. Bisa dilihat juga memang cuaca di Beatrix Lembang ini ada panas, ada hujan gitu. Ada panas, ada hujan, tapi tidak menyurutkan pemirsa untuk tetap berwisata menuju Lembang, tempat wisata ini. Dan kembali ke studio Pram, saya Nurul Aprilia melaporkan dari Lembang. Baik Nurul, terima kasih atas laporannya langsung dari Lembang, Bandung, Jawa Barat. Dan sekarang kami akan melihat kondisi di Malioboro. Sudah ada rekan kami Anissa Rizkia. Anissa, bagaimana siang hari ini? Apakah semakin ramai wisatawan mendatangi Malioboro? Ya, Lista, Bre, dan juga pemirsa, siang hari ini saya bisa katakan begitu ya, jumlah volume kendaraan yang melintas di kawasan area Malioboro ini sudah ada mengalami peningkatan begitu ya, di mana memang pantauan dari pagi hingga siang hari ini untuk rekayasa lalu lintas belum diberlakukan oleh pihak Polresta Daerah Istimewa Yogyakarta begitu. Namun hingga saat ini juga begitu ya, para masyarakat yang membawa kendaraan pribadinya melintasi area Jalan Malioboro ini dihimbau untuk tidak berhenti menurunkan penumpang di sepanjang Jalan Malioboro karena ini menimbulkan kemacetan. Dan memang kalau saya berbicara mengenai kawasan Malioboro ini masih menjadi favorit bagi para wisatawan ketika berkunjung ke kota Yogyakarta. Namun tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pengelola, yakni paguyuban dari becak maupun dari andong yang ada di kawasan Malioboro ini mengaku bahwa omset mereka saat momen libur Lebaran ini pada tahun ini begitu ya mengalami penurunan, tidak sebanding ataupun tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu begitu. Dan memang para wisatawan pun memilih berjalan-jalan di kawasan area pedestrian ataupun berbelanja di area teras Malioboro. Begitu, Bre dan juga Arlista, saya kembalikan kepada Anda di studio.
Baik, terima kasih Anissa Rizkia dari Malioboro, Yogyakarta. Sebelumnya ada rekan Jen Cahyani di Ancol dan juga ada Nurul ya dari Lembang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, masih di Ayu Siang dan kita akan kembali memantau arus balik di sejumlah titik. Kali ini sudah ada rekan kami Hadisti Arifah di rest area 101 Tol Cipali dan di Lami Aulia dari rest area kilometer 62B di Jakarta Cikampek. Kita ke Hadisti terlebih dahulu di Subang, Jawa Barat, tepatnya di kilometer 101 Tol Cipali. Bagaimana arus lalu lintas di sana, Hadisti? Ya, Bre. Kondisi lalu lintas di ruas tol Cipali pada siang hari ini terlihat sudah mulai mengalami peningkatan. Namun meskipun begitu, untuk lalu lintas ini masih terlihat lancar, tidak terjadi ketersendatan. Bahkan kendaraan ini dari kedua sisi masih terlihat dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal. Mayoritas kendaraan terlihat ini merupakan kendaraan pribadi dengan plat nomor kendaraan dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kemudian juga didominasi oleh bus yang mengangkut para penumpang dari arah timur menuju ke arah Jakarta. Nah, terkait skema rekayasa lalu lintas one way memang saat ini masih diterapkan dan rencananya akan diberlakukan hingga malam ini pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Namun kembali disampaikan bahwa untuk one way ataupun satu arah ini bersifat situasional tergantung tingkat kepadatan ataupun juga volume kendaraan yang melintas di ruas tol Trans Jawa ini. Di mana untuk one way ini diterapkan mulai dari KM 414 Kalikangkung dan terakhir di KM 72 ruas tol Cipali. Dan kalau kita mengacu pada kondisi lalu lintas di arus mudik kemarin, tidak menutup kemungkinan untuk skema rekayasa lalu lintas one way ini bisa jadi terus diterapkan secara non-stop hingga berakhir di puncak arus balik. Nah, kalau kita bicara soal puncak arus balik, diprediksi oleh pihak Jasa Marga dan juga kepolisian akan terjadi pada Senin mendatang tanggal 15 April, sehingga disarankan ataupun dihimbau kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan ini pada periode 17 hingga 19 April, di mana pada periode tersebut Anda juga dapat memanfaatkan adanya potongan tarif tol sebesar 20%. Bre, kembali ke Anda. Baik, dari Cipali kita menuju ke rest area kilometer 62B Tol Jakarta Cikampek. Ada rekan di Lami Aulia. Di Lami, seperti apa peningkatan arus balik kendaraan di sana? Ya, selamat siang Bre, Arlista dan juga pemirsa. Untuk pantauan arus lalu lintas di sini ramai lancar dan kontraflow yang sebelumnya diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 47 sudah berhenti diberlakukan sejak pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, mengingat volume kendaraan sudah kembali normal. Karena jika diterapkan kontraflow, ini kendaraan harus melintas dengan volume 4.400 kendaraan per jamnya. Sementara itu untuk kendaraan yang melintas ini ada di angka 3.000 kendaraan per jamnya, sehingga di bawah traffic rasionya. Kemudian Bre dan juga pemirsa, terlihat dari pintu antrian rest area ini tidak atau normal, tidak dipadati oleh kendaraan yang masuk rest area, karena untuk kepadatan tadi sudah terjadi pada pukul 5 hingga 6 pagi hari tadi. Sementara jika melihat ke dalam rest area, sejumlah mobil-mobil memang sudah terparkir. Ini artinya sejumlah masyarakat memang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rest area untuk beristirahat, dan dihimbau untuk masyarakat ini hanya melakukan waktu istirahat sekitar 30 menit saja agar tidak terjadi kepadatan volume kendaraan di dalam rest area maupun keluar rest area. Bre. Baik, terima kasih di Lami Aulia dari rest area kilometer 62B Tol Jakarta Cikampek, dan sebelumnya ada Hadisti Arifah di rest area 101 Tol Cipali. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita masih akan perbaiki komunikasi kami bersama dengan Brigadir Ovelia. Nanti akan kami kembali ke sana. Kita kembali sapa ya. Kembali, baik. Brigadir Ovelia, Anda sudah mendengar suara saya? Baik, Brigadir Ovelia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Pri dan Alisa di studio. Bersama saya Brigadir Ovelia akan menginformasikan terkait kondisi arus lalu lintas terkini di mana libur panjang terkait Hari Raya Idul Fitri. Situasi arus lalu lintas di Kota Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah, di mana melalui pantauan udara atau visual udara dari kami terlihat kondisi arus lalu lintas yang nampak ramai. Kecepatan kendaraan pun masih bisa dilalui dengan kecepatan normal, kurang lebih rata-rata 40 hingga 50 km per jam. Baik itu yang akan mengarah ke arah Jalan Gajah Mada maupun yang akan mengarah ke Jalan Diponegoro. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk senantiasa bersabar, berhati-hati, pastikan Anda selalu memenuhi batas normal kecepatan kendaraan dan jaga
jarak aman kendaraan Anda, dan kami membagi para pengendara untuk tidak melawan arus di kawasan ini karena pelanggaran ini tertuang dalam pasal 287 bisa dikenakan sanksi berupa kurungan 2 bulan serta denda paling banyak Rp500.000. Dan kami himbau untuk antisipasi kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan. Dan perlu kami informasikan juga bahwa kebijakan rekayasa lalu lintas berupa one way atau sistem satu arah di arus balik libur lebaran tahun ini telah dimulai dari kemarin hari tanggal 13 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. One way diterapkan dari KM 414 gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah hingga KM 72 tol Cipali. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan dan Menhub Budi Karya secara resmi sudah membuka one way dan diperkirakan informasi one way atau sistem satu arah ini akan berlangsung hingga pukul 00.00 waktu dini hari. Dan akan secara situasional, oleh sebab itu kami himbau bagi para pengendara atau pemudik yang akan melakukan perjalanan balik untuk benar-benar mempersiapkan kondisi fisik Anda dan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan baik dan prima. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan terkait informasi terkini arus lalu lintas dan arus balik mudik di tahun 2024. Salam presisi kembali ke Pri dan Alisa di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kembali lagi bersama Ainus Siang dan kita langsung memantau arus lalu lintas di sejumlah daerah memasuki puncak arus balik pada hari ini. Pemirsa, di layar televisi Anda, di sebelah kiri atas Anda ini Pelabuhan Bakauheni, di mana sejumlah pengendara motor sudah mulai memasuki kawasan pelabuhan. Mereka mengantre untuk masuk antrean ke dalam kapal. Sementara itu untuk di kanan atas Anda ini merupakan kondisi terkini di Lingkar Gentong, di mana kendaraan bisa dikatakan cukup lengang. Tidak ada antrean yang berarti, dan untuk beberapa waktu lalu jika kita perhatikan ini terdapat antrean. Kemudian di sebelah kiri bawah layar televisi Anda adalah gerbang tol Cikatama, di mana semakin siang semakin ramai dan juga volume kendaraan semakin padat. Terdapat antrean kendaraan yang cukup panjang dan diimbau untuk bagi para pengendara harap memperhatikan e-tol Anda agar tetap terisi dan nominalnya sesuai dengan kebutuhan Anda untuk kembali pulang ke rumah Anda. Lantas untuk kanan bawah Anda ini adalah kondisi terkini di jalur Nagrek, di mana kendaraan didominasi roda 2 dan juga kendaraan pribadi terpantau. Terdapat juga bus antar kota yang ramai. Dan sudah mulai terdapat petugas yang mengatur kondisi lalu lintas. Sementara itu pemirsa, di Wonosobo, Jawa Tengah ada festival balon udara warna-warni mirip wisata balon udara di Kapadokia, Turki. Festival balon udara ini pun rutin diadakan usai Idul Fitri sebagai tradisi warga Wonosobo. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Siang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa pemirsa, Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di inews.id. Akhir kata pemirsa, saya Brema Natenaya dan rekan saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Pemirsa, selamat beraktivitas, selamat melaksanakan perjalanan arus balik dan sampai jumpa. Pemandangan balon udara yang sedang Anda lihat bukan di Kapadokia, Turki, melainkan ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Puluhan balon udara ini merupakan hasil kreasi warga desa Karangluhur, Kecamatan Kretek, sebagai bagian dari rangkaian Festival Balon Udara Tradisional Kabupaten Wonosobo.
Beragam balon udara diterbangkan dan menjadi hiburan gratis bagi warga sekitar. Namun untuk menjamin keselamatan transportasi udara, balon udara tak diterbangkan bebas, melainkan ditambatkan ke tali dengan ketinggian maksimal 150 meter. Tak hanya warga Wonosobo, sejumlah orang dari luar kota pun datang untuk melihat keindahan warna-warni balon udara. Pengen ngeliat, soalnya di Batam juga nggak ada, pengen tahu gitu. Soalnya lihat di sosmed, pengen lihat langsung. Kapadokia lokal. Gimana Mbak kesannya dengan adanya festival balon? Bagus, menarik, buat dikunjungin orang-orang. Festival balon udara rutin digelar usai Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya untuk memfasilitasi komunitas balon udara agar tidak menerbangkan balon udara secara liar. Selain itu, festival balon udara diharapkan terus meningkatkan pariwisata Wonosobo. Juga membuat satu event di mana balon itu khasnya Wonosobo. Ini menjadi branding bagi pariwisata Wonosobo untuk mendatangkan wisatawan. Festival balon udara digelar di 14 desa dan 6 kecamatan di Wonosobo sejak 11 April hingga 21 April. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.